Kenalkan, nama saya Hadi. Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa perbedaan dari teh putih, hijau, hitam, dan oolong? Saya juga tidak. Tapi kebetulan saya diberi tugas yang berkaitan dengan topik ini, jadi dalam video ini saya akan berusaha menjelaskannya. Jadi, bagaimana cara membedakan teh putih, hijau, hitam, dan oolong? Mungkin Anda berpikir, cukup bedakan saja dari warnanya. Tapi jika dilihat baik-baik, warna teh putih dan teh oolong hampir mirip. Dan teh hijau tidak selalu berwarna seperti ini. Kadang bisa berwarna mirip seperti teh oolong. Sama juga dengan teh hitam. Teh hitam tidak selalu berwarna seperti ini. Kadang warnanya bisa lebih terang. Tapi pasti Anda berpikir lagi, kalau begitu bedakan saya dari rasa dan aromanya. Dan Anda tidak salah. Tapi pribadi saya tidak pernah minum teh putih dan oolong. Dan itu bukan hal yang mau saya bahas di kita. Perlu diketahui bahwa teh putih, hijau, oolong, dan hitam semuanya berasal dari pucuk daun tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Tapi bagaimana pucuk dari satu tanaman ini menghasilkan 4 jenis teh berbeda? Jawabannya adalah oksidasi. Atau orang-orang di industri teh menyebutnya fermentasi. Tapi mereka salah. Jadi, apa itu oksidasi? Oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen, melepaskan elektron, atau mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Salah satu senyawa yang beroksidasi di dalam daun teh adalah polifenol. Polifenol adalah senyawa organik yang terbentuk secara alami di tumbuhan. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Jadi, jenis teh yang dihasilkan itu akan ditentukan oleh seberapa jauh daun teh mengalami oksidasi sebelum akhirnya dikeringkan. Jika daun teh tidak teroksidasi atau oksidasinya dijaga agar tetap minimum, teh yang dihasilkan adalah teh putih dan teh hijau. Jika daun teh teroksidasi sepenuhnya, teh yang dihasilkan adalah teh hitam. Dan jika teh teroksidasi sebagian, biasanya sekitar 10-70%, akan menghasilkan teh oolong. 1. Teh putih. Teh putih adalah salah satu dari 2 jenis teh yang tidak mengalami oksidasi selain teh hijau. Pembedaannya dari teh hijau itu, teh putih hanya menggunakan pucuk daun teh muda yang masih menggulung. Untuk mencegah reaksi oksidasi terjadi, daun teh yang dipetik akan dikukus untuk mendenaturasi dan menonaktifkan enzim oksidatif di dalam daun teh. Karena hanya menggunakan pucuk yang masih menggulung, produksi teh putih tidak terlalu banyak. Tidak seperti teh lain. Karena daun teh yang menggulung itu hanya sedikit di ujung tangkai daun teh. Fun fact. Nama teh putih bukan berasal dari warna seduhan daun tehnya, melainkan dari rambut-rambut putih halus di permukaan daun teh yang timbul ketika daun teh dikeringkan. 2. Teh hijau. Teh hijau adalah jenis teh berikutnya yang tidak mengalami oksidasi. Tidak seperti teh putih, teh hijau tidak eksklusif menggunakan daun muda yang masih menggulung. Jadi produksinya lebih mudah. Sama seperti teh putih, enzim oksidatif di dalam daun teh dinonaktifkan dengan cara dikukus atau dipanggang. Fun fact, teh hijau dan matcha bukanlah hal yang sama secara teknis. Sederhananya, matcha adalah versi lain dari daun teh hijau yang dibuat dengan cara menghaluskan daun teh hijau hingga menjadi bubuk. 3. Teh hitam. Teh hitam adalah teh yang dalam pembuatannya berfokus pada oksidasi. Daun teh yang dipetik akan digulung dan dipelintir menggunakan mesin
untuk memecahkan sel-sel dalam daun dan mengekspos enzim dalam daun terhadap oksigen untuk mempercepat proses oksidasi. Daun teh akan dibiarkan untuk beroksidasi sepenuhnya sebelum akhirnya dikeringkan. Fun fact: jika kamu pernah minum es teh di Warmindo, kemungkinan besar yang kamu minum adalah teh hitam. Saya berani mempertaruhkan ginjal saya untuk fakta ini. Dan yang terakhir adalah teh oolong. Teh oolong berada di antara teh hijau dan hitam, karena hanya mengalami oksidasi sebagian. Daun teh akan dimasukkan ke dalam keranjang, lalu diputar, untuk melukai pinggiran daun teh agar oksidasi tidak terjadi terlalu cepat. Lalu untuk menghentikan proses oksidasi, daun teh yang sudah beroksidasi sementara sekitar 10% sampai 70% akan dipanaskan menggunakan api. Fun fact: saya tidak menemukan fun fact yang menarik terkait teh oolong. Jadi cari saja sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini tidak hanya membuang-buang waktu Anda, tetapi membuang-buang waktu Anda dan memberikan Anda pelajaran yang berharga. Pelajaran yang berguna.